Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita lihat wisata kebun duren dan tempat-tempat duren, hari ini kita mau ziarah ke makam Datuk Nafis. Saksikan videonya. Nah, ini tempat pemakaman beliau. Di samping-sampingnya ini ada kebun karet. Nah, ada kebun karet juga. Enak tempatnya di sini. Disiapkan juga, ada WC juga di sini. Nah, kita coba lihat ke belakang ya. Lihat ke belakang. Nah, ini kondisi belakang. Ini musolanya. Alhamdulillah. Ini dirawat, pembangunannya bagus. Ini kalau mau sholat enak di belakang ini. Disiapkan sudah musolanya. Nah, ini kondisinya. Kondisi samping, belakang tadi kan lihat. Ini di belakang ya. Tadi di muka. Nah, ini WC-nya juga. Tadi kan di muka ada WC, di belakang juga ada WC. Ini mungkin baru pembangunan mungkin. Coba kita lihat ya musolanya. Nah, ini musolanya. Ada sajadah juga. Assalamualaikum. Nah, ini makam Datuk Nafis. Jadi Datuk Nafis ini nama lengkap beliau adalah Haji Muhammad Nafis bin Idris, dilahirkan pada tanggal 11 Zulhijjah 1147 Hijriah. Jadi beliau ini wafat berumur 93 tahun. Datuk Nafis ini berasal dari Martapura dan merupakan salah satu murid Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Haji Muhammad Nafis bin Idris setelah berguru dengan Datuk Kalampayan, beliau mengajarkan ilmu di Martapura. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin belajar dan haus akan ilmu agama. Akhirnya pada usia 40 tahun, beliau ke Mekah untuk menunaikan haji sekaligus belajar ilmu agama. Hal tersebut pada Datuk Nafis berusia 40 tahun, beliau tinggal di Mekah selama 15 tahun. Saat berusia 55 tahun, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Martapura menjadi guru agama. Selama 3 tahun, semangat beliau yang berdakwah sangat tinggi. Beliau mendengar di suatu kampung daerah Palehari terdapat sebuah kampung yang masih sangat kental dengan ilmu sihir dan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, sehingga beliau memutuskan untuk menyiarkan dakwah Islam daerah Palehari, tempatnya di desa Ujung Batu. Saat itu Datuk Nafis sudah berusia 58 tahun. Mengingat usia dan kondisi kesehatan beliau, akhirnya memutuskan untuk menetap di kampung Ujung Batu tersebut. Di desa Ujung Batu, beliau pertama-tama mengajarkan bacaan tulis huruf Arab, yaitu membaca Al-Quran baik bagi anak-anak maupun orang tua. Karena belajar membaca Al-Quran dimulai belajar huruf alif, ba, ta, sehingga saat beliau dikenal dengan Datuk Alif Bata. Selain mengajarkan ilmu agama di daerah Palehari, kegiatan beliau sehari-hari di kampung Ujung Batu adalah bertani bahuma, berkebun seperti rambutan, durian, dan lain-lain, serta juga
membuat gula merah. Di sela kesibukan beliau juga rajin menulis buku-buku agama. Dalam sebuah cerita, konon pernah terjadi perkelahian antara Datu Nafis dan makhluk halus di hutan di desa Ujung Batu. Hal tersebut diawali pada suatu ketika saat beliau berada di atas pohon untuk membuat air gula merah. Pada saat itu datanglah meminta air gula merah Lahang karena beliau berada di atas pohon, maka beliau menyuruh agar laki-laki tersebut untuk mengambil sendiri air gula. Beberapa lama kemudian saat beliau turun dari pohon aren, beliau melihat air gula merah yang ada di bawah pohon tidak berkurang sama sekali. Padahal pada saat beliau berada di atas pohon, ada orang yang ingin meminta air gula merah tersebut. Melihat hal tersebut, beliau mendapat firasat bahwa hal ini bukan kejadian biasa. Sesampai di rumah, maka kejadian tersebut sampaikan kepada istri beliau. Kemudian beliau berpesan bahwa nanti malam beliau mempunyai sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah sholat Isya, Datu Nafis berangkat menuju ke hutan yang selama ini digunakan untuk bertani dan berkebun. Sesampai di lokasi tersebut, beliau melihat bahwa tanamannya sudah mulai layu dan mengering. Dengan menggunakan mata batin, beliau melakukan komunikasi dengan para makhluk halus yang ada di hutan tersebut. Dalam komunikasi tersebut, para penunggu hutan menginginkan tumbal dan sesajen seperti layaknya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat agar tanamannya aman dari gangguan mereka. Apabila tumbal dan sesajen tidak dipenuhi, maka seluruh tanaman beliau akan dimusnahkan oleh para makhluk halus penunggu hutan tersebut. Beliau berketetapan bahwa beliau tidak akan memberi sesajen apapun bagi makhluk halus tersebut, karena hal itu adalah termasuk perbuatan syirik. Dan terjadilah perkelahian antara Datu Nafis atau Datu Alif Bata dengan para jin penunggu hutan tersebut. Perkelahian tersebut sangat seru. Bahkan menurut cerita, pohon-pohon yang ada di hutan tersebut banyak yang tumbang dan layu. Datu Nafis dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya dapat mengalahkan para makhluk tersebut, bahwa para makhluk halus mengaku tunduk dan bersedia untuk menjadi khadam beliau. Tetapi beliau dengan penuh welas asih tidak mau menerima keinginan para makhluk halus tersebut, tetapi beliau hanya mau bersahabat tanpa ada ikatan apa-apa. Beliau berpesan agar para makhluk halus yang ada di hutan tidak lagi mengganggu masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan tersebut. Maka sejak itu kebiasaan masyarakat menaruh sesajen dan memberi tumbal untuk makhluk halus mulai berkurang. Bahkan masyarakat mulai berbondong-bondong untuk belajar agama kepada beliau. Akhirnya pada bulan Rajab tahun 1240 Hijriah, dalam usia 93 tahun, Datu Nafis Datu Alif Bata meninggal di desa Ujung Batu dan dimakamkan di kaki Gunung Keramaian. Dari keturunan beliau banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama di Pelihari seperti Kiai Haji Ahmad Nawawi Panjaratan, Kiai Haji Ismail Bati-Bati, Kiai Haji Mansur Datu Tangah Pelihari. Nah, inilah sedikit daripada kisah beliau sebelum beliau datang ke desa Tungkaran ini. Jadi berasal beliau ini dari Martapura, anak muridnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم فاحفنا واعطونا عطاياكم هداياكم وظني فحاشاكم وهاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله إنكم وصلناكم فقوموا واشفوا فينا إلى الرحمن مولاكم عشان نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله إنكم وصلناكم عسى الله عز الرحمن تغشانا وتغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله إنكم وصلناكم. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وبارك وتقبل وجعلنا وقرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وسبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Perjalanan begitu panjang, sekarang selesai sudah perjumpaan kita ziarah ke makam Datuk Nafis. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pian-pian semuanya dan mudah-mudahan pian semuanya bisa ziarah ke sini. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe, share videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.